dulu kebanyakan mungkin traffic internet itu ada di daerah bisnis ya, daerah perkantoran ya, karena kita harus dengan policy lockdown, artinya kebanyak traffic itu pindah ke perumahan ya. Jadi boleh dibilang yang juga mungkin yang salah satu yang traffic yang cukup besar itu seperti untuk anak-anak untuk sekolah ya. Jadi mereka sekolah daring. Jadi traffic itu berpindah ke daerah-daerah perumahan. Artinya yang dulu terpusat di CBD, pusat-pusat bisnis ini shifting, boleh dibilang trafficnya. Oke, kemudian strategi seperti apa sih yang dilakukan oleh Biznet begitu untuk memanfaatkan peluang percepatan digitalisasi ini? Apalagi kita ketahui tadi Anda juga sudah menyebutkan dari segi rumah tangga sendiri penggunaannya juga meningkat begitu kan, seiring dengan work from home, school from home begitu. Nah, strategi seperti apa yang dilakukan Biznet di kondisi seperti ini? Ya, jadi seperti sekarang ini kita sedang ekspansi jaringan di beberapa kota besar lain. Jadi seperti kayak di Surabaya sudah lebih banyak, kemudian Medan, ada Makassar, nantinya juga ada di Semarang. Ya, jadi kota-kota yang besar itu kita tambahkan jaringannya. Tentu juga kita masih masuk ke daerah-daerah yang memang kita lihat potensi. Jadi ada mungkin kayak kota di Jawa seperti Ngawi, ya mungkin di Medan nanti ada kayak di Binjai. Ya. Jadi kota-kota pendukung yang kita lihat memang potensinya besar, ada kemungkinan mereka kebutuhan untuk digital, ya kita bangun di daerah situ terus. Oke, nah untuk memperluas layanan dari Biznet sendiri ini kan juga pasti dibutuhkan yang namanya infrastruktur begitu. Nah, seperti apa sih persiapan ataupun juga kendala-kendala yang dialami oleh Biznet begitu untuk perluasan layanan ataupun juga kawasan layanan dari Biznet? Jadi kalau dibilang jaringan per hari ini mungkin kita ada sekitar 53.000 kilometer kabel yang sudah kita gelar di seluruh Nusantara. Ya tentunya yang kita melihat yang faktor dominan untuk ya ini adalah masalah perizinan. Kita melihat dengan adanya pandemi juga ada dari pemerintah daerah juga lebih welcome ya, lebih open karena mereka melihat masyarakat di daerahnya memerlukan layanan ini. Jadi kita mohon dukungan dari pemerintah daerah, kota, dan kabupaten untuk kita sama-sama bangun jaringan digital di kota-kota tersebut supaya masyarakat atau dan ekonominya bisa tumbuh. Jadi dengan adanya e-commerce, mereka kan juga memerlukan barang-barang dari daerah bisa mendapat akses penjual langsung ke pelanggan. Ini adalah berdasarkan laporan dari Bank Dunia, ini menyebutkan bahwa sebetulnya di Indonesia sendiri ini masih kurang begitu ya persaingan untuk bisnis fixed broadband sendiri begitu, dan ini juga berdampak kepada kualitas layanan. Nah, kalau dari pandangan Anda seperti apa sih Pak Adi? Apakah betul hal ini juga cukup mempengaruhi begitu ya pelayanan dan juga kualitas dari fixed broadband di Indonesia? Ya, jadi kalau dilihat boleh dibilang layanan yang kita sudah ada di Indonesia ini mungkin jauh lebih baik dari 5 tahun yang lalu. Jadi kami bersama dengan teman-teman operator yang lain juga terus membangun jaringan di beberapa kota. Indonesia problemnya adalah kita adalah negara kepulauan. Jadi memang untuk cost untuk membangun kabel laut itu jauh lebih tinggi dibanding dengan kabel-kabel darat. Dan kemudian bukan hanya cost-nya, kemudian maintenance-nya untuk kabel laut juga cukup tinggi. Jadi kendala kita adalah memang Indonesia ini kan besar sekali ya, boleh dibilang panjangnya berapa? Mungkin lebar itu mungkin 4.000, 5.000 kilometer, besar, sangat-sangat besar. Jadi kita perlu bersama-sama dengan operator yang lain untuk membangun jaringan yang di daerah-daerah yang belum tersentuh, boleh dibilang supaya ada pemerataan layanan digital di seluruh Nusantara. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.